Baik, di sini saya akan membahas contoh pada penyelesaian tidak terbatas. Nah, maksimalkan Z sama dengan 2x1 ditambah x2 dengan kendala x1 dikurang x2 lebih kecil sama dengan 10, 2x1 lebih kecil sama dengan 40, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, tentukan solusi optimalnya dengan metode simplex. Nah, di sini saya menggunakan metode simplex biasa. Dengan penyelesaian, pada langkah 1, kita ubah model persamaan linear ke dalam bentuk baku dengan cara mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack. Nah, pada fungsi kendala, yaitu kita peroleh setelah ditambahkan dengan variabel slack, kita peroleh x1 dikurang x2 ditambah s1 sama dengan 10, 2x1 ditambah s2 sama dengan 40. Dan keterangan s1 dan s2 ini merupakan variabel slack. Nah, sehingga fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 2x1 ditambah x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2. Nah, kita peroleh bahwa Z dikurang 2x1 dikurang x2 dikurang 0s1 dikurang 0s2 itu sama dengan 0. Nah, kemudian langkah kedua kita membuat tabel simplex awal atau TSA. Masukkan koefisien pada persamaan fungsi tujuan Z dan fungsi kendala sebelumnya ke tabel berikut. Untuk kendala 1, itu kita masukkan ke baris S1, kendala 2, kendala yang kedua kita masukkan pada baris S2 dan fungsi tujuan kita masukkan ke baris ZJ atau Z. Nah, kita peroleh bahwa kendala 1, X1-nya 1, X2-nya yaitu min 1, S1-nya 1, S2-nya 0, RHS-nya yaitu 10. Kemudian pada kendala kedua yaitu X1-nya 2, X1-nya 2, X2-nya 0, S1-nya juga 0, S2-nya yaitu 1, dan RHS-nya yaitu 40. Kemudian pada fungsi tujuan yang ini, nah X1-nya yaitu min 2, X2-nya yaitu min 1, S1-nya yaitu 0, S2-nya yaitu 0, dan RHS-nya juga 0. Nah, langkah ketiga kita periksa baris Z. Apakah semua nilainya bernilai negatif atau lebih dari sama dengan 0? Kita lihat pada baris Z ini masih ada yang bernilai negatif. Nah, jika tidak, maka tentukan kolom kunci atau kolom pivot dengan memilih nilai negatif terkecil di barisan Z. Nah, kita lihat ternyata nilai bilangan terkecil pada baris Z yaitu negatif 2 pada kolom X1. Nah, pada langkah keempat ini kita menentukan unsur pusat. Nah, langsung saja kita pada langkah 5. Langkah 5 itu tadi kan Z pada baris Z bilangan negatif terkecil yaitu negatif 2. Negatif 2 ini pada kolom X1 ini merupakan kolom X1 ini merupakan kolom pivot atau kolom kunci. Nah, untuk menentukan baris kuncinya, kita cari nilai rasio. Cara mencari nilai rasio yaitu RHS dibagi dengan nilai kolom X1. X1-nya yaitu 10 dibagi 1, 10, 40 dibagi 2 yaitu 20. Nah, untuk menentukan baris kunci dengan melihat nilai rasio terendah, nilai rasio lebih besar daripada 0, tetapi bilangan terkecil yang lebih besar dari 0, yaitu 10. Inilah yang disebut dengan baris kunci. Nah, perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci ini disebut dengan elemen kunci, yaitu 1. Sehingga X1 ini merupakan variabel masuk, sedangkan S2 ini merupakan variabel keluar. Untuk mencari nilainya, kita lihat literasi 1. Semua nilai pada basis S1 itu dibagi dengan angka kunci 1. Nih, pada baris S1 itu kita bagi semuanya dengan angka kunci 1, sehingga kita peroleh dengan OBE, yaitu karena ini udah bernilai 1, langsung aja kita tulis B1-nya semua, jadi 1, min 1, 1, 0, 10. Nah, pada kolom kuncinya udah 1, berarti di bawahnya itu harus 0 semua. Dengan OBE, B2 dikurang 2, B1. Contohnya, B2 dikurang 2, B1 ya rumusnya.
B2-nya 2 dikurang 2B1, 2 dikali 1. Jadi 2 dikurang 2 kali 1, 2 dikurang 2 yaitu 0 yang ini. Nah, kemudian untuk untuk yang kolom X2-nya lagi, 2 dikurang 2 dikali negatif 1. Jadi 2 ditambah, jadi 0 ditambah, jadi 0 ditambah 2, yaitu 2. Ini. Nah, kemudian negatif, kemudian 0 dikurang 2 dikali 1, yaitu min 2. Min 2 nih, sama juga pada baris ZJ diperoleh nilai RHS S2 yaitu 20, nilai ZJ yaitu 20. Nah, kita periksa lagi apakah pada baris ZJ ini masih ada yang nilainya bernilai negatif. Ternyata masih ada. Kalau misalnya masih ada, kita harus mencari literasi lagi. Nah, yaitu langkah 7-nya sama, kita mencari nilai kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya. Nah, ternyata pada langkah 8 itu diperoleh baris, kan kolom kuncinya kita peroleh pada kolom X2 yaitu negatif 3. Nah, untuk mencari baris kuncinya kita lihat rasionya. Rasionya 10 dibagi negatif 1 itu kan negatif. Negatif langsung aja kita stripkan, 20 dibagi 2 yaitu 10. Nah, bilangan nilai positif terkecil lebih dari 0 yaitu 10. Nah, berarti pada baris S2 ini merupakan baris kunci atau baris pivot. Berarti perpotongan antara kolom kunci dan baris pivot ini merupakan elemen pivot. Nah, berarti 2 ini merupakan angka kuncinya. Kita lihat lagi, nah diperolehlah X2 ini sebagai variabel masuk dan S2 ini sebagai variabel keluarnya. Diperoleh seperti ini, X1 dan X2-nya. Nah, terus pada baris X2 itu dibagi dengan angka kunci. Nih, ini dibagi dengan pada baris S2 itu dibagi dengan angka kunci yang akan menghasilkan angka 1. Angka kunci ini harus bernilai 1, yang lainnya itu harus bernilai 0. Nah, sehingga diperoleh dengan OBE. OBE-nya seperti ini. Contohnya pada baris X2 itu B2 dibagi 2. Nah, agar 2 menghasilkan 1 yaitu dengan 2 dibagi 2. Nah, kemudian ini 1. Nah, agar baris X1 pada kolom X2 bernilai 0, maka kita menggunakan OBE B1 ditambah setengah B2. Nah, kemudian dengan contoh B1 ditambah setengah B2 ya. Berarti B1-nya min 1 ditambah 1/2 dikali 2. Berarti 1 dikurang 1 yaitu 0. Nih, 0. Kemudian untuk baris Z juga begitu. Agar pada baris Z dan kolom X2 bernilai 0, maka kita menggunakan OBE B3 ditambah 3/2 dikali B2. Seperti ini, B3 negatif 3 ditambah 3/2 dikali B2. B2-nya yaitu 2. Berarti 2 dibagi 2 bisa 1. Berarti tinggal negatif 3 ditambah 3 yaitu 0 nih. Nah, kemudian diperolehlah nilai RHS-nya yaitu 20, 10, dan 50. Nah, kita lihat setelah tabel literasi kedua kita peroleh, maka kita lihat lagi apakah pada baris ZJ ini memperoleh nilai ada yang bernilai negatif. Ternyata masih ada. Nah, jika masih ada, itu seharusnya kita mencari literasi tabel literasi lagi. Nah, ini belum optimal. Nah, tetapi untuk mencari RHS untuk mencari rasio itu sudah tidak bisa. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari sini,
yang baris ZJ yang memiliki nilai negatif yaitu kolom S1. Nah, kolom S1 inilah yang merupakan kolom kunci. Ini kolom kunci. Kemudian kalau misalnya kita mencari lagi nilai rasionya, yaitu berarti 20 dibagi 0, yaitu kita bisa beri nilai stripkan. Kemudian 10 dibagi negatif 1 itu juga kita stripkan karena dibagi dengan negatif. Nah, karena untuk mencari rasionya sudah tidak bisa lagi, maka kesimpulannya ini merupakan penyelesaian yang tak terbatas. Kemungkinan RHS-nya ini, RHS pada Z itu akan melebihi, nggak ada batasnya. Itulah yang dimaksud dengan penyelesaian tak terbatas.